sabar, karena sabar akan banyak diperlukan dalam kehidupan kita nanti. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Bisa Gunasi. Saya dari yang 7. Saya telah mengikuti mabit selama 3 hari belajar Jazari bersama Dr. Fatin Masyhur. Perasaan saya senang sekali karena saya bisa belajar Jazari bersama dokter, dan saya bisa tidur dan belajar bareng bersama teman-teman. Dan di sini saya diajarkan mandiri, seperti mencuci piring sendiri, merapikan kamar bersama teman-teman. Kalau mau makan harus antri dulu, belajar disiplin, belajar serius. Kalau mau mandi antri dulu, belajar sabar, karena sabar akan banyak diperlukan dalam kehidupan kita nanti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kajengi ngasih ben hadiah 2 bait Jazari. Al-Muqaddimah. Muhammad binul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu wa ala nabiyyihi wa mustafahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu, semuanya kita juga dan sangat batin. Alhamdulillah kami bersama para santri di sini sudah mengikuti selama 3 hari belajar tentang Jazari juga, dan alhamdulillah kami banyak belajar ilmu dari beliau, karena ternyata belajarnya beda dengan cara belajar yang biasa kita temui, ya membosankan gitu ya. Enggak, ternyata diselingi dengan game-game yang membuat anak-anak itu senang gitu mengikuti acara ini. Meskipun terasa capek, ketika capek diselingi game, jadi mereka semangat lagi gitu loh. Dan ibu, bapak, monggo bisa lihat di belakang itu bukan hanya sekedar tulisan kayak mengingat gitu, tapi mereka tetapi dibuat seperti game sama Ustaz Fatin. Jadi anak-anak disuruh menembak salah satu huruf, itu huruf apa? Makhraj hurufnya dari mana? Seperti itu. Saya sampai ini benar-benar murajaah yang baik. Jadi habis belajar langsung murajaah dengan cara game yang disediakan sama Ustaz Fatin. Ya, juga ada lomba lomba memasukkan pokoknya yang sudah dihafalkan, dilombakan di sini. Seperti ini, lihat memang sederhana tapi alhamdulillah menyenangkan. Kesan kami semoga ilmu ini, kesan kami karena ini adalah cara belajar yang menyenangkan, dan pesannya semoga kedepannya bisa ilmu ini bermanfaat dan juga berguna untuk umat dan mendapatkan amal jariah. Jarang ada mabit anak-anak tapi 3 hari 2 malam, dan ini ternyata terlaksana dengan baik.
Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan ditinggalkannya dua hal yang penting, Al-Quran dan hadis, sekarang ini dipelajari oleh anak-anak di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Dr. Fatin ya, Ustadz Aida, izin Ustadz nanti saya nggak usah dites ya Ustadz ya. Karena pasti saya tidak sebaik anak-anak dan belum bisa Ustadz ya. Kami ini testimoni ya. Ya. Sebenarnya tadi yang dipanggil istri saya, tapi saya karena dipanggil ya saya akhirnya kena ini ya. Yang pertama, alhamdulillah Ustaz, saya dan istri kemarin sebelum acara ini ya saya diskusi sama istri karena kebetulan hari ini adalah long weekend, waktu libur panjang, dan kebetulan saya dinasnya di Cirebon dan memang tiap minggu pulang gitu ya. Jadi waktu ketemu sama anak juga alhamdulillah memang tidak seperti Bapak Ibu sekalian gitu. Cuman alhamdulillah istri saya ini menyampaikan ke saya, anak kami ini kan memang ya masih harus belajar mandiri, masih banyak belajar bagaimana dia bisa bersama dengan teman-temannya. Mungkin makan paling susah saja ya, mandi kemarin tidak ternyata. Tapi saya merasakan bahwasanya sejak usia 5 tahun ya Bu ya. Dulu anak kami ini kami sekolahkan di Gunung Sari dengan metode yang sama. Jadi sejak umur 2,5 tahun atau 3 tahun. Dan alhamdulillah saya juga menyampaikan terima kasih sama istri saya. Istri saya juga menyampaikan kalau mau memindahkan ke Sidoarjo pada waktu itu. Pertama saya juga bingung, ngapain anak-anak kecil jauh-jauh sekolahnya Ustaz. Karena bagi saya juga setelah dijelaskan dan kami bersepakat, yang paling semangat uminya sebenarnya Ustaz. Dan alhamdulillah saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa ya. Sekarang ini kalau ke masjid, ini hal yang kecil ya. Ke masjid aja nggak usah disuruh berangkat. Dan saya kalau subuh ngelihat di masjid ataupun katakanlah isya gitu atau subuh ya yang paling sering, saya melihat anak kecil itu saman 1 atau 2. Dan salah satunya adalah putra kita gitu ya. Dan ini tidak terlepas dari bimbingan Ustadz dan Ustadzah serta Ustadzah sekalian ya, Ustadzah sekalian yang selama ini juga memberikan yang terbaik pada anak kami. Khusus untuk acara malam ini pastinya sangat membahagiakan buat saya, luar biasa juga. Saya merasa bahwasanya dulu kalau saya SD Ustadz, kalau mabit ataupun kema ya Ustadz ya, kalau zaman kita ya, kema apa ya, persami ya, Persatuan Sabtu Malam Minggu itu dulu cuma sehari dan persiapannya mungkin seminggu. Tapi kalau saya kemarin juga agak heran, ini anakku kerasa nopo boten katanya. Tapi ternyata kami pantau dengan uminya, anaknya juga setoran belum, tapi juga semangat di sini gitu ya. Tapi ada banyak hal yang mungkin bagi saya, anak-anak ini bukan hanya belajar tadi ya, ilmu dari Imam Ibnul Al-Jazari ya, salah satu tokoh yang memberikan kontribusi terhadap ilmu tajwid ya. Dan belajar makharijul huruf ini memang tidak mudah gitu. Dan ini sekarang dipelajari. Saya pikir ini adalah investasi yang luar biasa bagi anak-anak seperti yang Ustadzah Ida sampaikan. Bapak Ibu sekalian, dan ustadzah-ustadzah semua, masyaallah, semoga Allah merahmati untuk semua dengan kebaikan di akhirat. Hari Jumat saya ingat sekali waktu itu saya lagi periksa pasien, saya sudah pakai handphone dan saya buka WA dari Ustadzah Ayu masuk ada program mampu. Saya langsung telepon Allah, ini pengen banget ya, tapi kok 3 hari 2 malam ini kayak gimana makannya, tidurnya gimana gitu, kayaknya kok enggak mungkin. Tapi ini tak sama Allah, ya Allah menunjukkan hati anak kami. Dan benar setelah nyampe di rumah pada asar saya ajak, saya cari, oh udah enggak ada. Jadi Fatih ini begitu pulang dari markas biasanya kalau nyampe rumah mandi langsung ke masjid.
Jadi ke masjid itu bagi dia sebenarnya bukan lagi kewajiban sih, itu ngerem sampai gini. Kalau misalnya dia nggak mau makan, adik kalau makannya nggak selesai 5 menit lagi, nggak Umi bolehin ke masjid. Sampai kayak gitu saudara. Karena masya Allah beliau dan masjid ini, iya udah kalau udah nyampe rumah, Umi aku pamit ya, aku udah mandi masjidnya. Masjid kebetulan di sana ada guru ngaji, jadi beliau di sana kalaupun kadang-kadang nonton, dia nonton film-film yang berbahasa Arab. Nah, pada saat itu saya tawarkan, saya telepon karena beliau ada di masjid, adik ini ada mabit. Dia langsung nangis, aku cuma dipaksa ikut mabit. Enggak, Umi cuma nanya, tahu enggak ya? Enggak, aku liburan malahan di rumah Umi ini apa sih, enggak apa sama anaknya. Oh iya, enggak apa-apa. Sampai akhirnya mau tidur, saya ajak ngobrol lagi. Adik mau mabit loh, teman-temannya banyak yang daftarin, ada Mas Salman, ada Mbak Nisa gitu kan, saya tunjukkan itu di medsos. Enggak Umi, sudah Umi berdoa sama Allah terserah, pokoknya aku nggak mau gitu. Dia sudah tahu senjatanya ternyata. Jadi ditantang, yaudah Umi berdoa sama Allah, pokoknya aku nggak mau mabit, mau liburan gitu. Aku mau, ternyata sama abinya beliau mau bikin proyek, bikin mobil-mobilan dari kardus, mobil BMW ya dia. Ternyata begitu. Nah, si Abi ini yang dinasnya kebetulan di Cirebon, libur 4 hari, biasanya beliau PP. Malah minta sama Allah, habis subuh tuh Fatih pulang dari, itu saya belum daftar ya Ustaz Ayun ya. Nah, pagi Fatih pulang dari ngaji jam 5:30 itu dia pulang, ini enak gitu. Terus waktu itu kami duduk bareng di depan cermin besar gitu, saya ikutin dia lakukan apa sih, kami main, kami ketawa bareng gitu. Terus akhirnya saya cerita sama adik, nak, adik tahu nggak nanti itu kita berpisahnya di beberapa tempat, serem lagi tempatnya, nanti boleh ditanyakan sama adik, di mana aja nih, ya, nanti kalau kita di alam kubur kita sendiri-sendiri gitu ya. Terus nanti saat kita di mizan, saat kita di sirot. Terus waktu itu saya ceritakan apa yang terjadi di sirot. Ada yang terluka kayak secepat kilat. Saya ceritakan kepada Ananda bahwa Umi itu cuma pengen kita selamat nak sampai di seberang. Dan untuk bisa selamat di dunia itu caranya adalah kita cari ilmunya. Nah, untuk selamat di akhirat kita juga harus cari ilmunya. Itu yang saya ceritakan tadi. Besok yang ngajarin adik ini dokter, beliau belajar banyak, guru beliau banyak, adik cuma tinggal duduk dengerin, kadang-kadang main sama teman, nanti bisa tidur sama teman, adik dapat ilmunya. Mungkin ilmunya itu kalau manfaat bisa bikin kita selamat sampai ke seberang. Saya cerita seperti itu. Karena waktu itu mungkin gelombang otak kita sudah sama ya, kita bisa ngomong-ngomong bareng, kita lompat-lompat bareng sebelumnya. Dan dia bilang, iya bisa, aku mau ikut ibu. Setelah beliau ikut, baru saya kabari adiknya. Masya Allah, Allah juga lembutkan hati adiknya untuk di ACC. Jadi insya Allah, apapun masalahnya, saat kita ketemu masalah pertama kali langsung telepon Allah, insya Allah akan dimudahkan. Dan masya Allah itu saja Ustazah yang, maaf ya bukan saja jadi kepanjangan itu yang kami rasakan dan sangat kami syukuri. Semoga ke depan bisa diistiqomahkan. Semoga Allah memberikan keluasan kepada Ustazah waktu, rezeki, supaya bisa membuat acara seperti ini rutin. Tapi dan teman-teman yang lain bisa belajar lebih mandiri, lebih dekat dengan Quran. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.